Bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di panggung terbuka Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan, dan saat ini saya sedang berada di fitting room atau tempat rias make up dari para penari. Dan ini kemarin saya mendapatkan ini ternyata ini buku yang ini sepertinya fotokopi. Cuman fotokopi ini sangat berharga sekali saat ini ya. Ini dapat dari ayah saya. Ini laporan seminar Sendra Tari Ramayana Nasional tahun 1970 di Yogyakarta tanggal 16 sampai 18 September 1970. Panitia penyelenggara seminar Sendra Tari Ramayana Nasional tahun 1970. Ayo kita lihat apa isinya. Oke, di sini kita lihat langsung ke daftar isi ya, standarnya ya. Di daftar isi ini ada prakata, kemudian sambutan dan laporan ketua penyelenggara, sambutan ketua umum, sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini kemudian ini chapter 1 Sendra Tari Ramayana Roro Jonggrang oleh Profesor Dr. Suharso FICS. Kemudian yang kedua adalah Sendra Tari Ramayana Prambanan Gaya Lama oleh Dr. Andes SD Humardani. Kemudian yang ketiga, Drama Tari Ramayana Gaya Yogyakarta oleh Dr. Andes Sudarsono. Kemudian yang keempat adalah Drama Tari Ramayana Gajah Sunda oleh siapa ini? Maman Suri Atmaja dan Dr. Andes Atca. Kemudian yang kelima adalah ini Drama Tari Ramayana Gaya Bali oleh Dr. Andes IG BN Panji. Oke, sekarang kita langsung lompat aja ya. Ini dari beberapa hal yang sudah saya baca. Ini karena saat ini kita berada di Prambanan, akan saya bacakan beberapa hal mengenai Sendra Tari Ramayana Roro Jonggrang oleh Profesor Dr. Suharso FICS tahun 1970 loh ya. Dan saat ini tahun 2023. Oke, tadi yang saya lihat adalah di sini adalah mana tadi ya? Ini dia. Nih, sebagaimana saya uraikan di atas, Sendra Tari Ramayana merupakan suatu pertumbuhan kebudayaan dan kesenian yang sangat penting. Sehingga seorang tokoh seniman Indonesia mengatakan bahwa dengan adanya Sendra Tari Ramayana Roro Jonggrang, tumbuhlah suatu babak baru dalam kehidupan dan kesenian umumnya dan pada tari dan karawitan khususnya. Memang setiap orang yang jujur akan mengakui bahwa Sendra Tari Ramayana yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1961 di panggung terbuka di Prambanan itu memberikan impact dan pengaruh yang sangat besar. Tentulah tidak dapat disangkal bahwa adanya lain-lain Sendra Tari seperti Sendra Tari Wilotekto di Jawa Timur, Sendra Tari Lutung Kesarung di Jawa Barat, Sendra Tari Pronocitro, Sendra Tari Gajah Mada, Sendra Tari Arjuna Wiwoho, Sendra Tari lahir dan bangkitnya Nabi Isa Al-Masih. Semua tadi tumbuhnya setelah tahun 1961. Kemudian ini lagi, ada lagi yang penting. Saya kira pencipta pertama Sendra Tari Ramayana adalah Letnan Jenderal GPH Jati Kusumo. Tidak menduga bahwa Sendra Tari yang diciptakannya akan mempunyai impact sedemikian besarnya.
Sekedar catatan sejarah, sendera tari Ramayana di Indonesia kiranya akan berguna pula untuk bahan pembahasan. Ini penting juga ini. Pada mulanya sendera tari Ramayana adalah suatu cetusan gagasan untuk melaksanakan rencana pembangunan MPRS 8 tahun. Di dalam rencana tadi ditentukan antaranya perlu adanya sektor penghasilan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang lazim dikenal dengan nama sektor proyek-proyek B. Salah suatu subsektor tadi adalah rencana atau proyek untuk menghidupkan turisme yang akan dapat menambah national income. Oleh karena pada waktu itu Pulau Bali dianggap telah terlalu padat untuk menampung para turis, maka Departemen Perhubungan Postal dan Tourism yang pada tahun 1961 dipimpin oleh Menteri Letnan Jenderal GPH Jatikusumo mencari daerah-daerah lain yang mungkin akan dapat dijadikan proyek turisme. Salah satu diantaranya di mana akan dibangun proyek turisme adalah Jawa Tengah yang memang mempunyai ciri-ciri kebudayaan khas dan kaya dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan lama yang cukup baik untuk menarik perhatian para turis ke Jawa Tengah. Silakan Mbak. Pada waktu itulah mulai dipikirkan pembangunan unit-unit dan penyusunan proyek-proyek dalam bidang turisme. Di antaranya pembangunan Ambarukmo Palace Hotel, pembangunan Art Gallery di Keraton Surakarta dan sebagainya. Syahdan, menurut apa yang saya dengar sendiri dari Letnan Jenderal GPH Jatikusumo, maka pada waktu beliau melihat tarian-tarian di Candi Angkor Wat di Kamboja, timbullah untuk pertama kali gagasan untuk mengadakan suatu proyek seperti yang beliau lihat di Angkor Wat, yang jelas dapat menarik sangat banyak turis dari luar negeri. Percikan gagasan yang timbul dari Angkor Wat tadi kemudian melalui renungan berkali-kali di Candi Roro Jonggrang Prambanan melahirkan suatu gagasan untuk menghidupkan kisah epos Ramayana yang terukir pada Candi Prambanan dalam bentuk seni balet. Perlu dicatat di sini bahwa pada tahun 1961 memang masih digunakan perkataan balet. Perkataan sendera tari untuk pertama kali dicetuskan oleh almarhum Anjar Asmara, seorang tokoh seni pentas, seni sastra, dan seni film. Beliaulah yang pertama-tama menerjemahkan perkataan balet dengan perkataan Indonesia, seni drama tari yang hingga kini menjadi populer dengan singkatan sendera tari. Saya rasa untuk chapter pertama sampai di sini dulu. Akan kita sambung dengan vlog kita yang selanjutnya mengenai laporan seminar sendera tari Ramayana Nasional tahun 1970. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Orang apa sih?